Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Ibu dosen mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam, Ibu Isni Lestari, dan teman-teman rahimakumullah. Perkenalkan kami dari kelompok 3. 1. Rizka Khalilianisa. 2. Halimatus Sa'adah. 3. Muhammad Mujibur Rahman. Yang keempat, Ria Khairun Nisa akan menyampaikan sebuah materi, yaitu gerak dan energi. Berikut materi yang akan disampaikan oleh teman-teman. Baik, di sini saya akan membacakan materi dari kelompok 4. Materinya adalah gerak. Gerak merupakan suatu keseimbangan perubahan keadaan atau tempat dari suatu benda pada titik awal. Benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah kedudukan pada benda lainnya, baik pada perubahan yang mendekat ataupun yang menjauh. Secara sederhana, gerak dapat berarti perpindahan posisi. Macam-macam gerak. Macam-macam gerak ada 3. 1. Gerak relatif atau semu. Gerak semu atau bisa juga disebut dengan gerak relatif, yaitu gerak yang bersifat seakan-akan bergerak atau tidak sebenarnya, ilusi. 2. Gerak ganda. Gerak ganda yaitu suatu gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap sebuah benda-benda yang ada di sekitarnya. 3. Gerak lurus. Gerak lurus yaitu suatu gerak pada benda melalui suatu lintasan garis lurus. Gerak relatif atau semu. Contohnya, benda-benda yang ada di luar kendaraan mobil pada saat mobil melaju seolah benda yang di luar bergerak, padahal kendaraanlah yang bergerak. Bumi yang berputar pada porosnya terhadap matahari. Namun, dilihat dengan biasa saja, kita melihat matahari bergerak dari timur ke barat. Gerak ganda contohnya, seorang bapak-bapak tua melemparkan putung rokok dari dalam keluar kereta api. Pada saat berjalan di dalam rel tersebut, maka terjadi gerak puntung rokok terhadap 3 benda di sekitarnya, yaitu gerak terhadap kereta api, 2. Gerak terhadap bapak-bapak tua, 3. Gerak terhadap tanah atau bumi. Kemudian gerak lurus, contohnya seperti gerak rotasi bumi, gerak jatuhnya buah apel, dan lain-lain. Gerak lurus bisa kita bagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Gerak lurus beraturan atau GLB, kemudian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan yaitu suatu benda yang lurus yang beraturan dengan suatu kecepatan yang tetap dan stabil. Contohnya, kereta melaju dengan suatu kecepatan yang sama di jalur rel yang lurus. 2. Mobil di jalan tol dengan suatu kecepatan tetap stabil di dalam perjalanannya. Gerak lurus beraturan, berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan yaitu suatu gerak suatu benda yang tidak beraturan dengan suatu kecepatan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contohnya, pada gerak jatuhnya tetesan air hujan dari atap ke rumah ke lantai. 2. Mobil yang bergerak di jalan lurus mulai dari berhenti. 3. Pada kehidupan sehari-hari, sering sekali kita melihat benda bergerak karena adanya suatu gravitasi bumi. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tetap tanpa percepatan, A sama dengan 0. Persamaan pada GLB, V sama dengan S per T. S sama dengan S0 plus VT. Energi. Energi merupakan sebuah konsep yang sukar dipahami karena energi tidak memiliki bentuk fisik. Kalian hanya dapat melihat dan merasakan efek dari adanya energi. Ilmuwan mendefinisikan energi sebagai kemampuan melakukan kerja. Macam-macam bentuk energi. Yang pertama yaitu energi otot. Energi otot merupakan jenis energi yang berasal dari otot dalam tubuh manusia atau makhluk hidup lain seperti hewan. 2. Energi kalor atau panas, yaitu energi kalor atau panas merupakan jenis energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu maupun perubahan wujud zat tertentu. Yang ketiga yaitu energi kinetik atau gerak. Energi kinetik atau energi gerak adalah jenis energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. 4.
4. Jenis potensial. Energi potensial adalah jenis energi yang dimiliki oleh suatu benda dikarenakan posisinya atau kedudukannya terhadap suatu acuan. Yang kelima yaitu energi bunyi. Energi bunyi merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Yang keenam, energi cahaya. Energi cahaya merupakan jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya. Yang ketujuh yaitu energi listrik. Energi listrik adalah jenis energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Yang kedelapan, energi kimia. Energi kimia adalah jenis energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. 9. Energi nuklir. Energi nuklir adalah jenis energi yang dihasilkan dari proses reaksi nuklir. 10. Energi pegas. Energi pegas adalah jenis energi yang ada pada semua benda yang lentur atau elastis. Perubahan energi. 1. Energi listrik menjadi energi panas. 2. Energi listrik menjadi energi kimia. 3. Energi listrik menjadi energi gerak. 5. Energi cahaya menjadi energi listrik. 6. Energi listrik menjadi energi panas. 7. Energi gerak menjadi energi bunyi. 8. Energi kimia menjadi energi panas. Hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuk yang lain. Energi mekanik. Energi mekanik adalah jenis energi yang dimiliki oleh benda dikarenakan sifat geraknya. Energi ini terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Contoh energi mekanik misalnya saat kaki kita terasa sakit ketika kejatuhan buah dari pohon. Sekian kelompok dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.